Wow, wow, wow! Ciao a tutti amici! Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan Bung Bob. Semoga sahabat Bung Bob sehat selalu, happy dan enjoy life. Bagaimana sahabat Bung Bob? Aman semuanya? Pasti sahabat Bung Bob sudah menonton tadi pagi. Nah, ternyata kita kalah lawan Milan 3-2 dan tetap kita sportif. Selamat buat Milan sudah memenangkan derby pertama musim ini. Tunggu aja derby bagian kedua di tahun depan. Kita akan balas. Oke, ya. Oke, kita mau benar-benar istilahnya ini di luar prediksi ya. Di Italia sendiri bahwa juga menjagokan Inter untuk memenangi derby tadi pagi. Ternyata di luar ekspektasi banget. Dah, gua sendiri kalau misalnya sahabat Bung Bob juga melihat konten gua terakhir, gua sangat optimis kita bisa menang. Ya, minimal tuh seri ya kan. Nah, kenapa gitu loh? Karena yang namanya prediksi bukan hanya sekedar dibikin-bikin aja gitu. Berdasarkan dari performance dan juga performance Milan seperti apa gitu loh. Tapi ya ternyata mereka lebih ngotot dari kita ya. Mereka lebih ngotot, lebih ini. Nah, seperti itu yang gua bilang sebelumnya bahwa kita harus punya mental juara. Memang Inter punya mental juara itu terus memborbardir di di 20-30 menit terakhir gitu kan. Artinya tidak menyerah. Tapi ya udah, tetap hasilnya tidak berubah gitu ya. Sudah, nggak apa-apa. Yang paling penting adalah kita juga tetap kita kasih selamat buat pemain-pemain Inter terlepas underperform, tapi mereka sudah berjuang selama 95 menit. Itu perlu kita kasih acungin jempol, gitu ya. Nah, sekarang kita mau analisa dulu permainan, tapi gue mau share sedikit bagaimana waktu Inzaghi tadi diwawancara di konferensi persnya gitu loh, bahwa ya ini terlalu easy, terlalu gampang Milan mendapatkan 3 gol ke gawang kita dan ini perlu evaluasi. Dan ini perlu pertemuan dengan pemain dan mengajak mereka berdiskusi gitu loh. Bahwa kenapa ini bisa terjadi seperti ini gitu loh. Bahwa ya di musim ini kita ketemu tim-tim besar, Lazio, Milan, kita kalah gitu loh. Jadi ini jadi PR banget buat Inzaghi gitu loh. Benar-benar kuncinya apa nih nanti yang bisa membuat kita bangkit nih. Ibaratnya kita kan sekarang pasti kepercayaan diri Inter pasti turun, ya. Kenapa gitu loh? Karena ya yang baru kalah 2 kali itu di musim ini ya tim-tim atas ya baru kita gitu loh. Milan belum pernah kalah gitu loh. Juve juga belum pernah kalah gitu. Jadi artinya masih banyak seri gitu, termasuk juga Roma gitu. Nah, ini jadikan semoga ya ini menjadi pembelajaran buat Inzaghi gitu loh. Nah, sebenarnya waktu kita memulai permainan antara Milan dengan Inter tuh masih belum lepas, masih saling melihat, saling membaca permainan. Nah, memang di awal itu Leo dapat bola dari si Katelar itu ditendang, itu masih bisa ditepis sama Anda. Itulah peluang Milan. Nah, peluang Inter yang pertama adalah bagaimana ya itulah hebatnya si seorang Toro gitu kan. Dia bisa nahan bola, umpan ke Korea dan tiba-tiba si Brozo masuk dan itu udah nggak kekejar sama pemain-pemain belakang dan dia di kanannya juga ada Dum-Dum gitu loh. Nah, sebenarnya kalau dia nggak tendang sendiri, Dum-Dum yang nendang itu juga bisa gol gitu. Tapi karena Brozo pede, gol dan itu luar biasa Brozo. Nah, Brozo benar-benar luar biasa itu golnya. Dan kalau misalnya sahabat Bung Bob dia lihat begini udah kayak ingat Icardi aja ya kalau ngegolin gitu kan. Nah, itu sebenarnya ya booster kita ya kalau kita udah unggul dalam kondisi derby ya yang istilahnya membuat kita tuh jauh lebih pede. Tapi apa yang terjadi gitu loh? Ya itu memang ya ini kita nggak boleh nyalain satu pemain ya. Kayak Hakan sebenarnya golnya Leo itu kan sebenarnya Hakan mau ngumpan. Ternyata umpan panjang itu nggak kena di kakinya De Vrij. Langsung disambar sama si Tonali. Tonali bawa ke kotak penalti. Kita pikir dia mau tendang. Dia kasih langsung ke kiri ke Leo. Dan si Skriniar nggak bisa nutup gitu loh. Ya karena terlalu cepat dan
Handa juga tidak bisa gitu loh. Nah itulah sebenarnya salah satu kelemahan kiper kita juga si Handa. Ini kita nggak nyalain kiper aja ya. Memang back kita ini tidak perform kalau menurut gua ya tadi pagi gitu loh. Nah ini jadi PR buat Inzaghi. Nah setelah 1-1 ya kita dibombardir sama Milan. Itu kita akuin gitu loh. Gua ngerasa ya ada apa dengan Inter nih? Ada apa dengan Barella gitu loh? Kok performnya sangat menurun, baik Skriniar, De Vrij, Bastoni gitu loh. Bahkan Darmian nggak kelihatan gitu loh. Kalau Dumdum masih bisa lah akselerasi kan. Bahkan dia kena kartu kuning berdua sama si sama si Theo gitu loh. Jadi artinya pemain ini gue lihat kok begini gitu. Nggak pasti sahabat Bung Bob juga berharap lo kok permainan Inter kok gini. Gue sampai di WA sama teman gitu, kok jelek banget main Inter gitu loh. Nah itu yang dilihat itu memang kita nggak bisa pungkiri itu memang terjadi tadi pagi gitu loh. Nah jadi setelah babak pertama akhirnya tutup 1-1 ya kita masih beruntung tuh 1-1 untung nggak kebobolan gitu loh. Nah harusnya di babak kedua ya kalau yang namanya break 15 menit harusnya disitulah Inzaghi memberikan instruksi ke pemain mereka supaya mereka menjalankan apa yang diminta sama Inzaghi. Tapi apa? Nah, tapi tetap yang seperti gua bilang di mindsetnya pemain tuh mereka tuh harus berjuang terus, never give up gitu loh. Berjuang dan tapi juga harus memainkan permainan yang bagus, kompak gitu loh. Kalau ini kan kita kayak kehilangan alur kalau gue lihat gitu loh. Kehilangan kompas gitu loh. Nah, artinya permainan kita kok malah kecenderung seperti apa ya? Agak ngawur gitu loh. Nah, terus proses terjadinya golnya Giroud itu kan sebenarnya kan lemparan ke dalam. Gua nggak tahu itu apa Kalulu apa Tomori yang lempar ke dalam. Silao bawa dan di situ ada Barella. Barella tidak menutup. Dia tidak bisa menutup umpan si Leo ke Giroud. Nah di depan Giroud itu kan ada Skriniar sama Hakan gitu loh. Tapi apa? Gol gitu loh. Dan itu sebenarnya golnya itu sebenarnya menurut gua sih harusnya masih bisa diantisipasi ya. Makanya Inzaghi bilang terlalu easy, terlalu gampang gol-gol Milan tuh ke gawang Inter gitu loh. Nah ini yang jadi PR buat si Simone gitu loh. Akhirnya gol 2-1 ya udah kita pasti perform kita makin menurun, percayaan diri kita makin menurun. Dan bagaimana lagi gol ketiganya Milan, umpan panjang dari si Tonali langsung disambut sundulan kepala sama Giroud dikasih ke Lau masuk itu ada 3 pemain BSD loh. Si Bastoni ada, Skriniar ada, De Vrij ada, itu lewat dan si Handa refleksnya itu ya memang sekian detik ya itu kalah dengan tendangannya Silao. Udah 3-1. Apa yang terjadi? Si Inzaghi baru melakukan yang namanya rotasi, melakukan menarik pemain-pemain. Harusnya ya kalau menurut gua ya, mungkin menurut sahabat Bung Bob juga setuju gitu. Harusnya kalau setelah kita ketinggalan 2-1 dengan derby ya, ini derby loh, ini bukan pertandingan biasa loh gitu loh. Harusnya cepat mengambil keputusan gitu loh. Nah, kalau sahabat Bung Bob lihat ke belakang-belakang, ya Inzaghi itu menurut gua sih agak kecenderungan terlalu lama menunggu pemain-pemain pengganti masuk, nunggu 60 menit ke 60, 70 gitu. Nah, artinya itu kan terlalu lama ya. Kalau kita melawan Milan, ketinggalan 2-0, ketinggalan 2 gol, itu gak gampang untuk ngejarnya. Sementara tim-tim di bawah aja, yang istilahnya papan bawah aja, itu gak gampang kalau kita ketinggalan 2-0 gitu loh, 2 gol gitu loh. Artinya seperti itu gitu. Nah, akhirnya apa? Karena kan jujur nih, yang paling gua pengen soroti salah satu Barella. Barella tuh benar-benar underperform. Kita lihat ya, kalau Barella performnya benar-benar drop, itu juga sangat mempengaruhi permainan kita. Karena kan lini tengah kita itu ya, yang seperti gua bilang Habibi itu, Hakan, si Brozo sama Barella. Nah, kalau Barella tidak klop dengan mainnya tidak bagus, ini akan mempengaruhi karena mereka tuh satu kesatuan antara bertiga ini gitu loh. Nah, itu yang terjadi kan. Ya udah, Barella tidak perform, ya akhirnya permainan-permainan kita tuh menurun banget gitu loh. Nah, akhirnya apa? Biasanya kan ada akselerasi antara dia dengan Dumdum, ini tidak ada. Kok apa? Ada apa sih sebenarnya Barella? Ada apa sih dengan pemain-pemain Inter kok bisa gitu loh performnya di saat kita berharap, di saat kita punya gairah tinggi, motivasi tinggi untuk membungkam Milan gitu loh. Ya, tapi kebalikan yang terjadi gitu loh. Jadi ya itu yang gua sorotin si Barella. Nah, kalau kita melihat lagi gol-golnya Milan, sahabat Bung Bob perhatiin nggak? Dulu
musim lalu kekuatan kita adalah lini kanan kita ini ya. Kalau serangan-serangan ke Skriniar itu kita sangat kuat. Ini sangat kuat gitu. Tapi kalau sahabat Bung Bob lihat itu gol-gol ketiga itu semua dari sisi kiri loh. Sisi kirinya Milan tapi dari sisi kanannya kita gitu loh. Artinya ini jadi satu kelemahan dan juga gol-gol kita kan harusnya bisa diantisipasi juga dengan kiper kita ya. Cuman ya itu. Nah, kita berharap dengan ini kan Inzaghi udah bilang dia akan melakukan perubahan besar. Dia bilang setelah konferensi pers, semoga aja karena kita nggak bisa terlalu gampang kebobolan. 3 pertandingan kita kebobolan 7 gol itu tidak bagus untuk tim seperti Inter gitu loh. Ya mudah-mudahan aja ya, kita berharap semoga Onana dikasih kesempatan. Nanti kan malam Kamis kita akan ketemu dengan Bayern Munchen untuk Liga Champion. Terus minggu depannya kita hari Sabtu apa hari Minggu kita juga akan ketemu dengan Torino Liga Serie A. Semoga aja si Onana juga dikasih kesempatan gitu loh. Nah, jadi memang gue juga nggak nyangka ya Skriniar ternyata belum perform 100%. Ya kalau De Vrij itu, kalau misalnya sahabat Bung Bob lihat itu ratingnya 3,5. Itu memang jelek banget ya. Koordinasi apa itu semua benar-benar yang biasanya dia kan paling jago ya ngebaca permainan. Cuman tadi pagi itu benar-benar geleng-geleng kepala. Terus kalau Bastoni juga jauh ya, nggak seperti biasanya, tidak ada pergerakan ke depan, di belakang juga nggak bagaimana ya, 3 koordinasi ini tidak berjalan dengan benar gitu loh. Nah, terus kalau kita bicara Darmian juga tenggelam sebelum masuk Mkhitaryan Di Marco. Itu benar-benar Darmian hanya ya kalah mungkin bersaing sama siapa sih kanannya itu Calabria ya, namanya pemain Milan tuh, kaptennya Milan gitu loh. Jadi benar-benar kita berharap ini akan ada terjadi perubahan gitu loh. Semoga Inzaghi melihat ini adalah PR buat kita gitu loh, bahwa ya Milan ya acungin jempol ya buat, kan seperti sebelumnya konten gue bilang kita perlu waspadai Leo, si Giroud, Tonali, Benacer, dan itu memang benar loh. Sama Kateler tuh pemain baru tapi udah dikasih starter, sudah dikasih kesempatan. Harusnya Inzaghi itu harus benar-benar berani memberikan kesempatan, terutama Belanova ya, yang paling utama kiper lah Onana. Bukan berarti si Handanovic jadi kiper, jadi kapten dia tidak bisa jadi pemain cadangan, nggak juga gitu. Teman-teman kan bisa, sahabat Bung Bob kan bisa lihat di mana-mana ya kapten tuh bisa jadi pemain cadangan gitu loh. Ya paling dia mainnya di babak kedua kalau pemain ya, kalau kiper kan jarang ya. Tapi Inzaghi udah harus berani gitu loh. Ya kayak Aslani juga harus banyak dikasih kesempatan. Ya semalam kan sebenarnya Barella ditarik atau Hakan ditarik, itu bisa dimasukin Aslani ya. Kalau oke lah Barella diganti Miki kalau Hakan mau ditarik. Cuman kan ternyata setelah masuknya Miki, masuknya Zeko, masuknya Di Marco, permainan kita berubah. Apa yang terjadi? Akhirnya gol tuh datang kan. Itu dari sayap kiri kita, dan si Darmian masuk ke kotak penalti dan umpan jeger. Langsung disambar sama Zeko. Ini Zeko kan sering gol kayak gitu. Dulu kita dimanjain sama Perisic ya. Dan kita sekarang kehilangan Perisic ya sudah, itu kita udah tetap harus move on. Benar gak sahabat Bung Bob? Ya udah, kedudukan 3-2. Nah, percayaan diri kita meningkat, semua meningkat. Nah, disitulah kita harus cepet-cepet gitu. Tapi apa yang terjadi? Kesempatan, peluang itu datang, tapi Mike Nan jempol buat dia. Sorry, ya. Dia bagus banget performansnya, bagaimana sundulannya Toro, dia bisa tepis, itu kenceng dan cepat sekali gitu, dan dia bisa. Luar biasa refleksnya. Juga sama tendangan Hakan dari luar kotak penalti itu juga bagus banget ya. Dan itu juga bisa ditepis sama dia. Salut sama Mike Nan. Seharusnya ya minimal ya kita seri lah ya. Kalau nggak kalah kita seri lah lawan Milan. Tapi ya sudahlah, ini udah terjadi. Kita tetap life must go on. Seperti gua bilang bahwa hidup terus berlanjut. Kita tidak boleh meratapi apa yang sudah terjadi. Mumpung ya sekarang masih di awal musim, baru 5 pertandingan, kita kalah 2 kali, menang 3 kali. Semoga ke depan kita jauh lebih baik, karena ini semua adalah lari maraton. Jadi kita nggak usah khawatir. Yang paling penting adalah ini tugasnya Simone Inzaghi, harus berani ngasih kesempatan. Dan kemarin yang gue lihat, nggak tahu apakah sahabat Bung Bob setuju atau tidak, coba ditulis di komen di bawah ya. Inzaghi telat memasukin pemain-pemain, benar gak?
ya. Jadi artinya terlalu. Nah, kita lihat di musim lalu juga Inzaghi itu kecenderungan tuh ngasih peluang-peluang pemain itu ya menit-menit ke-10, 15 udah mau habis gitu loh. Nah, semoga aja ini jadi pelajaran buat Inzaghi. Tapi ya sudah, kita terus kenapa gitu loh. Kita akan menghadapi Bayern Munchen ya. Kalau Inzaghi di konferensi persnya kita akan ketemu Bayern Munchen ya, kita akan memainkan permainan kita karena kita adalah Inter, itu bagus gitu loh. Jadi artinya sekarang Inzaghi tugasnya adalah menaikkan moral ya, kepercayaan diri pemain-pemain. Semoga di waktu lawan Bayern Munchen kita juga bisa berharap hasilnya maksimal. Ya, minimal jangan kalah lah, minimal seri ya. Wah, kenapa? Karena bukan gua optimis, bukan karena gua pesimis gitu loh. Artinya kita tahu Bayern Munchen, tapi ya kalau sejarah ya sejarah lebih baik ke kita kalau pertemuan Bayern Munchen dengan Inter di penyisihan gitu loh. Nah, jadi ya udah, kita sudah melewati derby pertama, ya derby kedua kita akan balaskan nanti di tahun depan. Nggak usah khawatir ya, sahabat Bung Bob. Tetap kita dukung Simone Inzaghi, kita dukung pemain-pemain Inter karena mereka butuh dukungan kita. Ya, di saat kalah, di saat menang, semua pemain tuh butuh dukungan kita di saat kondisi apapun. Itulah yang namanya kita supporter. Itulah yang namanya kita sebagai fan. Sebagai fans, apapun yang terjadi dengan klub kita, baik itu kalah, baik itu menang, baik apapun yang terjadi, kita tetap dukung. Itulah yang namanya fans sejati. Ya, yang paling penting teman-teman tetap sehat, ya, happy selalu gue bilang gitu ya. Nantikan lagi konten-konten gue berikutnya. Sampai ketemu lagi dengan Bung Bob. Bye bye. Ci vediamo.